Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Trecha Layuk. Saya kuliah di Universitas Mega Buana Palopo. Nomor induk mahasiswa B2206070, kelas 01A, mata kuliah Praktek Profesi Kebidanan. Dosen pengampu Rismawati SST MKes. Contoh aspek perilaku sosial budaya dalam kehamilan, persalinan, bayi baru lahir atau PPLR, nifas, dan KB di daerah Mamasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosial budaya. Adalah sesuatu yang kompleks dan mengandung pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kecakapan lain yang merupakan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara belajar yang semua tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Andrew dan Boyle tahun 1995. Dalam masa kehamilan, ibu hamil dilarang tidur siang karena takut bayinya besar dan akan sulit melahirkan. Faktanya, frekuensi tidur siang berperan positif bagi ibu dan janin karena bisa menyebabkan anemia atau produksi sel darah akan terganggu bila ibu kekurangan tidur. Dalam persalinan, di daerah Mamasa, mabeke atau setagen adalah berupa kain panjang yang digunakan untuk membebat perut ibu yang baru melahirkan agar kencang kembali. Kain bisa kain apa saja asalkan kain panjang. Biasanya digunakan oleh ibu nifas selama 1 minggu. Negatifnya tidak ada. Positifnya, mabeke dapat membantu proses involusi uteri karena dapat menyanggah uterus. Lampin atau duk atau tampon popok kain untuk ibu nifas adalah kain atau duk yang digunakan untuk ibu nifas sebagai penampung darah nifas. Negatif, kemungkinan kain atau duk yang dipakai bisa tidak bersih. Positifnya dapat dijadikan alternatif jika memang tidak ada pembalut nifas sehingga bisa menampung darah nifas dan tidak tercecer. Solusi, bidan dapat memberikan KIE tentang kebersihan kain yang digunakan untuk tampon pemasangan pembalut. Pada bayi baru lahir, yang pertama itu menurut daerah Mamasa, bayi diberi kopi untuk mencegah kejang. Negatifnya, budaya meminum kopi sangat berbahaya karena dapat mengiritasi saluran pencernaan. Positifnya di sini itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif dan bahayanya memberikan minuman selain ASI. Kopi tidak dapat mencegah kejang pada anak karena kopi mengandung kafein. Memang biasa membuat orang yang meminumnya lebih energik. Namun ketika bayi diberi kopi dapat mengiritasi saluran cerna. Kafein bisa menyebabkan anak bayi baru lahir mengalami peningkatan frekuensi denyut jantung bahkan gangguan irama jantung. Kedua, bayi tidak diberikan ASI pertama karena dapat membahayakan bayi. Di sini kita memiliki peran bidan di sini adalah memberikan penjelasan kepada ibu dan keluarga bahwa itu tidak benar karena kolostrum sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi bakteri, jamur maupun protozoa karena kaya akan imunoglobulin G yang berguna untuk melawan penyakit. Pada KB, banyak ibu yang percaya bahwa pemasangan KB IUD itu bisa berpindah-pindah setelah pemasangan. Faktanya, IUD tidak dapat berpindah-pindah tetapi dapat bergeser sedikit setelah pemasangan. Inilah sebabnya mengapa ibu yang menggunakan IUD harus rajin memeriksakan secara rutin ke dokter untuk mengetahui keadaan IUD. Demikianlah penjelasan saya pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Salam.